Halo Sobat DND Film, gimana kabarnya? Semoga sehat dan banyak rezekinya ya. Kali ini saya akan membahas bagaimana alur cerita dari sebuah film yang berjudul Episode 8 dibuka dengan kabar bahagia. Rico akhirnya datang ke klinik untuk konsultasi yang terakhir kalinya. Setelah perjuangan panjang, dokter menyatakan kalau dia sudah sembuh total. Rico langsung sumringah, seolah semua beban di pundaknya lenyap. Hari itu jadi titik balik yang sudah lama dia tunggu. Keesokan paginya, Rico kembali ke sekolah untuk pertama kalinya setelah sekian lama absen karena sakit. Ibunya, Bu Desi, yang dari awal selalu khawatir, tetap merasa tidak tenang. Apalagi dia tahu betapa kerasnya dunia sekolah buat anaknya. Tapi Rico dengan senyum tenang dan percaya diri yang baru meyakinkan ibunya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dia sudah siap menghadapi semuanya. Begitu sampai di sekolah, suasana masih agak canggung. Tapi baru saja duduk di kelas, teman kelasnya mengajak Rico menuju ke kamar mandi. Modus klasik yang sudah terbaca. Dia berniat membuli lagi, tapi yang tidak dia sangka, Rico yang sekarang bukan Rico yang kemarin. Dengan santai dan tanpa kekerasan, Rico malah berhasil membalikan keadaan. Teman yang tadinya mencari masalah malah jadi malu sendiri. Sebuah momen yang bikin satu sekolah pelan-pelan mulai melihat Rico dengan cara yang berbeda. Setelah itu, Rico mampir ke kantin dan langsung menghampiri sahabatnya, Franz. Tapi ternyata Franz lagi galau berat. Masalahnya bukan tentang tugas ataupun ujian, tapi pacarnya hamil. Franz tampak bingung setengah mati, dan Rico cuman bisa mendukung sebisanya. Di sisi lain, geng Sabrina lagi sibuk dengan rencana besar. Mereka yakin Ilham punya hubungan dengan video skandal yang sempat viral itu. Rencana mereka dimulai dengan taktik klasik. Sabrina menggoda Ilham buat ngambil perhatian, sementara teman-temannya berusaha membuka handphone Ilham secara diam-diam. Tapi sayang, percobaan pertama itu gagal total. Mereka tidak berhasil memasukkan PIN handphone dan akhirnya mereka harus menyusun strategi baru. Sementara itu, di tempat kerja Bu Desi, ibunya Rico, drama lain muncul. Tanpa sengaja, Desi memergoki calon suaminya, Pak Bram, lagi asik mengobrol akrab dengan pegawai cantik. Bukan sekedar ngobrol biasa, tapi penuh kode genit dan modus yang bikin darah Desi langsung naik ke ubun-ubun. Bukannya minta maaf, Bram malah banyak alasan. Akhirnya, Desi yang emosi berat merusak gitar kesayangannya Bram. Saya tunggu pesanan. Hubungan mereka akhirnya selesai. Kita balik lagi ke geng Sabrina. Mereka enggak menyerah begitu saja. Kali ini pendekatannya lebih rapih. Sabrina mendekati Ilham dengan mengobrol soal tim sepak bola favorit Ilham. Dan benar saja, Ilham mulai lengah, tapi momen itu bikin Rico salah paham. Dia melihat dari jauh dan mengira Sabrina lagi dekat-dekat sama Ilham beneran. Rico langsung kecewa berat dan pergi menjauh. Dengan perasaan campur aduk, Rico memilih jalan ekstrim. Dia mengatur speaker sekolah dan menyampaikan pengumuman yang bikin heboh satu sekolah. Semua guru panik dan langsung datang ke sumber suara. Di sana, Rico menyuarakan semua kekesalannya tentang bully, ketidakadilan, dan hal-hal yang gak sehat yang sering terjadi di sekolah. Ia mengajak semua orang untuk berubah dan menciptakan lingkungan yang lebih baik. Aksi berani Rico itu bikin Rico jadi terkenal di sekolah. Hari di mana pertandingan final futsal pun dimulai. Rico dipaksa bermain oleh teman-temannya.
karena melihat tim lawannya yang kuat-kuat. Mereka yakin Rico bisa mengalahkan mereka semua. Di sisi lain, di suatu tempat terlihat Sabrina sedang menginterogasi Ilham agar bisa mendapatkan PIN untuk membuka handphonenya tersebut. Dengan segala cara dan pertanyaan yang menjebak, akhirnya geng Sabrina itu bisa mendapatkan PIN-nya dan berhasil membuka handphone Ilham. Mereka akhirnya menemukan bukti bahwa Ilhamlah yang menjadi penyebab video tersebut. Sabrina mendapatkan kabar bahwa tim futsal sekolah mereka mengalami kekalahan 3-0. Sabrina bergegas menuju lapangan tempat pertandingan. Di lapangan, Rico akhirnya mendapatkan sebuah ide strategi untuk bisa mengalahkan tim lawan. Mereka langsung mencoba menjalankan strategi tersebut. Siapa sangka strategi yang mereka pakai akhirnya bisa menyamakan skor. Saat di menit-menit terakhir Rico terjatuh, dia melihat Sabrina di pinggir lapangan yang menyemangati dirinya. Seketika Rico bangkit dan berhasil mencetak gol yang membuat keadaan berbalik. Sekarang tim Rico lah yang unggul dengan kedudukan 4-3. Pertandingan pun selesai dan tim sekolah Rico lah yang keluar menjadi sang juara. Semua orang terlihat bahagia merayakan kemenangan itu. Rico dan tim mendapatkan penghargaan dari kepala sekolah mereka. Rico juga menunjukkan medali kepada sahabat terbaiknya, yaitu Franz. Franz merasa bangga melihat sahabatnya menang. Tiba-tiba Ilham datang menuduh Rico penyebab kekalahan tim sekolahnya. Padahal Rico lah penyelamat tim. Tiba-tiba polisi datang untuk menangkap Ilham atas dasar tuduhan penyebaran video skandal. Rico mengajak Sabrina untuk pulang bersamanya. Di perjalanan mereka berdua menjelaskan semuanya yang menjadi kesalahpahaman mereka berdua. Rico menyatakan perasaan kepada Sabrina dan Sabrina pun menerimanya. Akhirnya mereka berdua pun resmi jadian dan film pun selesai sampai di sini. Dan begitulah cerita berakhir dengan Rico yang gak cuman sembuh dari sakit fisik, tapi juga dari trauma, tekanan, dan rasa takut. Kini dia berdiri sebagai seseorang yang lebih kuat dan tentunya punya pasangan yang selalu ada di sampingnya. Terima kasih buat yang sudah menonton. See you next video.